dulu itu eh, sekolah di SMK Tanjung Anom ini, SMK-nya masih ini ya, masih Masih babat masih alas ya. masih belum sebagus ini Iya, lah belum ya, semewah sebagus ini. Terus kenapa sih kok dulu kok milih SMK Tanjung Anom? Itu awal mulanya kok kok nggak ke SMA gitu loh, kok milih SMK saja, terus kemudian milih jurusan TKJ. Nah, itu Pak, karena tertarik emang TKJ-nya. Dulu kan masih di SMK sekitar sini kan Ya. masih nggak ada yang Ya. jurusan TKJ. Ternyata di sini ada. Karena dulu tuh mikirnya kayak kalau nggak bisa kuliah, Iya. setidaknya kita udah punya Ya, keterampilan keterampilan. gitu. Dengan memilih TKJ itu paling ringan lah. Iya, di mana-mana kayaknya butuh lah kalau Iya, kalau komputer. bagian komputer Iya, gitu, bagian Pak. komputer. Mikirnya dulu kan belum tentu bisa kuliah Iya, gitu. iya, Akhirnya masuk TKJ dan alhamdulillah sampai sekarang pun kerasa gitu, Pak. Masih paham-paham dikit-dikit komputer tuh paham, ternyata sampai di dunia kerja masih bermanfaat sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Terus gini, dulu ketika di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak Na Channel. Pada video kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat menginspirasi nantinya. Ini adalah murid saya di SMK Negeri 1 Tanjung Anom, angkatan yang kedua, Iya, Pak, ya, kedua. dengan Mbak Armiza Okta Sari. dengan Mbak Armiza Oktasari. Mbak Armiza Oktasari ini lulusan tahun berapa Pak? 2015. 2015 ya, Iya, 2015 dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jangan jangan di skip videonya. Insya Allah sangat menarik dan luar biasa pengalamannya, dan sekarang jadi PNS di Pengadilan Negeri Madiun. Ya. Oke, Mbak Armiza ini lulus di SMK tahun 2015 ya? 2015. 2015. Ini angkatannya Mas Hendri. Ya, Angkatannya Mas Mas Hendri. Hendri. Ya? Oke. Keluarga berapa tuh, Mbak? Saudara? Saudara saya, dua saudara, Dua saya sama saudara, kakak. Sama kakak. Ya, anak terakhir, Pak. Anak terakhir. Sekarang umur? Sekarang usia 25 tahun ini, insya 25, Allah, kelahiran 97. Oh, sudah waktunya berarti. Sudah waktunya. Kelahiran tahun 97. 97. Oke. Terus kakak? Kakak kelahiran 86, 86. selisihnya. Gitu. Sudah rumah tangga. Iya, sudah rumah tangga. Orang tua di Orang tua di Nganjuk sini. Nganjuk. Nggih. Tepatnya di mana tuh, Pak? Desanya? Desa Gebangkerep. Oh, Gebangkarep. Nggih, Baron. Oh, tadi Pak Sentot saya bilangin, Pak ini tetangga jenengan Pak Baron. Ternyata Gebangkarep toh. Nggih. Gebangkarep Kecamatan Baron. Baron, ya. Kecamatan Baron. Gebangkarepnya sama ini SMA Bina Insan Mandiri Oh, itu masih ke timur. Nggih, ke Masih ke timur. timur. Kalau SMA Bina Insan Mandiri itu daerah mana? itu ikut Gebangkerep juga sih, Pak. Ikut Gebangkarep kan? Kecamatan cuma Baron. yang barat ya? Ya. Yang barat. Oke. Sekolah di SMK, kemudian setelah dari SMK melanjutkan kemana? Ke Universitas Trunojoyo Madura. Trunojoyo Madura ya. Nggih. Universitas Trunojoyo Madura. Dengan kondisi orang tua yang mungkin kurang mampu ya, Iya, kurang betul. mampu, tapi punya semangat yang tinggi, punya semangat juang yang tinggi pula, akhirnya tercapai untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Perjuangannya ketika awal-awal mau kuliah itu ceritanya bagaimana? Dari orang tuanya, kemudian ketika masuk di perguruan tinggi itu kan sudah beda dengan SMK. Iya, Pak. Ya, Alhamdulillah orang tua meskipun dari background yang iya. petani dan
pendidikannya pun juga nggak tinggi ya Pak, tapi alhamdulillah support anaknya untuk kamu harus kuliah gitu. Dulu tuh saya ikut senam PTN sama Mas Hendrik juga. Mas Hendriknya lolos, Mas Fridanya lolos, saya yang ketinggalan nggak lolos sendiri, satu SMK Pak. Akhirnya ikut SBMPTN dan dulu emang pengennya ya udah ngikut nerusin TKJ itu Pak. Jadi kalau nggak pendidikan teknik informatika. Ya, kalau nggak gitu. Ya, teknik informatika. Ya, itu ya, pilihan saya itu. Teknik informasi. Ya. Informasi apa teknik informatika ya? Kurang lupa Pak, saya kayak Mas Hendrik gitu. Iya, kayak Mas Hendrik kan pendidikan teknik informatika kalau nggak salah. Iya, kalau Mas Furidanya kan tekniknya. Iya. Ternyata saya ketinggalan, nggak lolos sendiri, terus SBMPTN. Alhamdulillah udah nggak mikir, pokoknya pengen kuliah entah itu apa nanti pokoknya bisa kuliah, akhirnya ambil hukum itu akhirnya keterima ya. Alhamdulillah. Itu pionirnya SMK Tanjung Alun di Madura. Iya, ada Mas Eka Pak. Oh iya, Mas Eka itu pertama ya. Iya, saya Mas kedua. Eka itu jalur bidik misi ya. Iya, Mas Eka juga bidik misi ya. Saya angkatan setelah Mas Eka. Kedua, ya. Saya kira sampean dan Mas Hendri itu pionirnya di Madura, maksudnya di Universitas Trunojoyo Madura. Ternyata ada Mas Eka. Ada Mas Eka ya. Mas Eka sekarang ngajar di PSM, SMK PSM Tanjung Anom. Oke. Terus kemudian sampean kan otomatis dari kondisi orang tua kan tadi tidak kurang untuk mensupport kuliah, ya kan. Terus bidik misi itu kan tidak keluarnya langsung kan, Mbak? Iya kan? Iya. Bulan itu langsung keluar kan enggak? Iya. Masih kalau nggak salah kemarin di cerita pertama itu 6 bulan awal itu baru turun di semester akhirnya. Kalau pengalaman sebenarnya? Kalau saya paling lama itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Cair ya? Iya, paling molornya itu 3 bulan dirapel di belakang gitu. Nggak sampai 6 bulan ya? Nggak sampai kalau 6 bulan. Kemarin kan ceritanya Mas Bambang itu di awal 6 bulan dia baru bisa cair. Terus dari 3 bulan udah, sekarang 3 bulan pertama ini gimana ini untuk mencukupi kebutuhan? Kalau kuliah kan sudah nggak bayar ya, kuliah jelas nggak bayar. Iya, kuliah jelas nggak bayar. Cuma biaya hidupnya aja. Biaya hidupnya untuk 3 bulan ini gimana? Mencukupinya kan? Padahal kita kan yang ditunggu adalah uangnya bidik misi untuk perjalanan hidup ini, untuk membiayai hidup ini di sana. Dulu ya itu orang tua Pak. Masih orang tua ya? Masih orang tua 3 bulan pertama. Ya, alhamdulillah. Meskipun kondisinya seperti itu mengusahakan untuk anaknya Pak. 3 bulan di asrama dulu Pak saya. Di asrama? Iya, di asrama kampus. Jadi kan lebih ringan untuk dibanding kos-kosan itu lebih gitu ya? Lebih ringan. Akhirnya di asrama selama 1 semester. Ya, setelah itu baru cari kos-kosan. Okay. 1 semester baru cari kos-kosan. Okay. Kalau di asrama itu biaya hidupnya sampai berapa tuh, Mbak? Kalau di asrama itu sewa asrama, ya kan? Bayar asrama ya? Iya, bayar asrama. Asramanya berapa? Tahun sampai masuk tahun 2015. 2015 ya? Iya, 1 semester itu nggak ada 1 juta, Pak. 1 semester nggak ada 1 juta? Nggak ada 1 juta di zaman saya. Terus kemudian makanya pagi sore? Kebetulan di Madura kan apa ya Pak? Masih murah. Masih murah. 5.000 aja udah dapat gitu Pak. Tapi sekarang luar biasa loh. Dengan adanya KIP kuliah ini, saya juga baru tahu ternyata dapatnya itu menyesuaikan dengan kondisi kota. Jadi kalau dulu zamannya sampean itu dapat 700 mubah wine Jakarta, wine Papua kono. Sekarang enggak. Jadi kayak Surabaya itu berbeda dengan Yogyakarta. Berbeda lagi dengan Jakarta. Nah, ini saya baru tahu itu. Programnya bukan bidik misi lagi, Pak. KIP kuliah. KIP kuliah. Dengan KIP kuliah itu seperti itu. Lumayan kan, maksudnya benar-benar mengetahui menghitung kosnya biaya hidup di kota tersebut gitu loh. Iya, Pak. Enggak disamaratakan. Iya. Nah, kalau enaknya yang dulu itu kalau mungkin di Madura 700 itu mungkin masih cukup ya. Masih bertahan. Di Jakarta ya kan enggak cukup. Iya. Sekarang pemerintah lebih peka lagi dengan menghitung kosnya di kota tersebut, sehingga anak-anak yang kuliah dengan KIP kuliah ini
apa ya, paling enggak sudah tidak merepotkan lagi orang Iya. tuanya. Bermanfaat. Kuliah berapa tahun di Madura? 4 tahun. 4 tahun. Sebenarnya 3 tahun setengah itu skripsi saya udah selesai, Sudah Pak. selesai. Kak. Kenapa saya nunggu sampai 4 tahun karena itu ada kenaikan akreditasi ke B. Sekarang kan kalau mau daftar PNS kan iya, minimal B. Jadi saya nunggu itu. Oh, gitu. Iya, sebenarnya 3 tahun setengah udah nggak ada tanggungan, tapi cuma pengen nunggu akreditasi nih gitu, Pak. Selama kuliah, ini kita bicara kuliah dulu ya. Selama kuliah, aktivitas apa aja sih yang pernah dilakukan? Mungkin atau pernah mengukir prestasi di sana? Kalau aktivitas ya lebih banyak ikut organisasi sih, Pak. Organisasi Iya. yang diikuti dari kamu jurusan. iya, apa ada Jurusan. badan eksekutif mahasiswa, Ya, itu dari kampus. ya dewan perwakilan mahasiswa, terus lembaga pers mahasiswa. Kamu ikut semua? Ikut. Tapi terus belajarnya gimana kalau ikut semua organisasi? bagi saya tuh kalau saya semakin ikut organisasi itu semakin melatih saya bisa ngomong di hadapan umum gitu, Pak. Gitu. Jadi pengaruh ke waktu kuliah gitu. Jadi nggak ada ikut organisasi jadi belajarnya kurang atau enggak atau gimana, justru Enggak ya, malah ketika menambah wawasan. Menambah wawasan, menambah motivasi untuk Iya. malah semangat lagi untuk belajar. Kan ada yang gini, ada kuliah yang anak kampus atau mahasiswa itu ketika dia ikut organisasi, ini kuliahnya nggak selesai. Nah, Bahkan itu. ada sampai menjadi MA, mahasiswa abadi. Abadi. Akhirnya ujung-ujungnya DO. Itu kan banyak Iya, juga itu yang fenomena seperti itu. Iya, Pak. Karena Banyak. ya karena kebanyakan ikut organisasi sih. Tapi kalau Mbak Okta ini malah dengan banyaknya ikut organisasi ini malah mensupport Iya. kegiatan belajarnya ya. Iya. Karena di organisasi kan juga nggak bisa kita harus bisa ngomong gitu, Pak. Iya, Jadi iya. semester awal itu sering ikut lomba-lomba debat gitu, Pak, juga. Meskipun juaranya nggak pernah tinggi-tinggi, tapi Iya, seenggaknya iya. ada pengalaman gitu. Kemudian selama menjadi mahasiswa, pengalaman apa yang paling berkesan? Pengalaman paling berkesan pas kelulusan, Pak. Jadi Pas kelulusan. mahasiswa dengan IPK tertinggi. Oh, IPK tertinggi. IPK tertinggi. Di lingkungan Ya di satu jurusan. kampus ya? Oh, di jurusan ya? Baru Di jurusan. jurusan Oh, sih, di Pak, pas jurusan. waktu Iya, yudisium itu. Berapa IPK-nya? 3,89 3,89. Sudah masuk Komlot ya? kumlot. Kumlot. Kemudian masuk di kemarin waktu ngambil formasi di PNS juga jalur Kumlot. Jalur umum. Oh, jalur umum. Iya, jalur umum. Iya. Oke, nanti itu kita bahas nanti itu. Sekarang kita ke kuliah dulu. Jadi pengalamannya Mbak Okta ini, Okta ya? Iya, Okta, Mbak Pak. Okta ini yang pertama yang bisa kita ambil yang pertama adalah dengan kondisi orang tua yang maksudnya kurang, tapi orang tua masih mensupport dengan melihat semangatnya Mbak Okta ini, semangatnya ya akhirnya ya mau nggak mau orang tuanya berusaha. Tapi luar biasanya jerih payahnya Mbak Okta ini akhirnya terbayar sudah dengan menjadi PNS di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung karena formasi yang diambil adalah di Mahkamah Agung, kemudian penempatannya di Pengadilan Negeri Madiun ya. Iya. Oke. Sekarang kita kalau kuliah sudah ya, sekarang kita coba ke sini sedikit agak mendekat ke pekerjaannya. Iya, Pak. Oke. Panjenengan sampean ini ikut apa itu tes PNS? Iya. Tes PNS itu tahun berapa? Jadi saya wisuda September 2019. Wisuda September 2019. Iya, terus ikut pendaftaran mulai Oktober 2019. Berarti lulus itu langsung. Iya, langsung, Pak. Pak. Gitu, lulus langsung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus langsung, kemudian tes Oktober. Tes pertama administrasi dan lain Ya, sebagainya itu Oktober. Kemudian tes SKD. SKD-nya SKD-nya
Kayaknya tahun berikutnya Oh, masih 2020. Terus kebetulan kan saya angkatan Covid nih Pak. Oh, Jadi angkatan COVID. molor banget. Iya, Tapi dari tesnya sebelum COVID. tes pertama sebelum Covid, tes kedua saat Covid. Tes kedua saat COVID. Saat Covid Di mana? di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Di Surabaya. di- Untuk formasi jabatan yang dilamar itu apa? Itu analis perkara Analis. peradilan. Analis perkara peradilan. Ya. Itu sesuai dengan jurusannya diambil ya? Di Pastinya, kuliah? Pak. Pastinya ya. Pak, kalau jurusan sih iya, karena kan nanti disebutkan gelar apa yang Iya, bisa iya, iya. masuk. Oh, Nah, iya. itu kebetulan gelar saya masuk situ. SHI. Kuliahnya tadi kita belum bahas Iya, kuliahnya jurusan apa? Iya kan? Jurusan apa? Kuliahnya jurusan apa? Hukum bisnis syariah, Pak. Kuliahnya hukum bisnis Hukum bisnis syariah. syariah. Terus kemudian gelarnya SHI, SHI, ya. SHI. SHI itu ternyata masuk kriteria Ya. untuk formasi jabatan Analis perkara peradilan. peradilan. Masuk di situ tes. Ya, tes. Terus kemudian apa itu tes administrasi Oktober, kemudian tes yang kedua SKD waktu Covid awal itu ya. SKD masih belum Covid. Oh, SKD belum Covid. Belum Covid. Surabaya. Iya. Berarti masih di bulan apa itu? 2020 atau 2019? Antara 2019 akhir kalau nggak gitu 2020 awal gitu, Pak. Masih iya. Covid, Kan masih soalnya belum. Kan Covid-nya itu rame-ramenya masuk di Indonesia itu kan Maret. Bulan Maret itu Iya. Maret 2020 masuk. Iya, Pak, sebelum Kemudian, Covid. Berarti antara akhir 2019 sampai Awal 2020. SKD lolos. Iya. Itu yang ngelamar berapa? Itu dari 260-an yang Iya. melamar 19.000 sekian. 19.000 orang memperebutkan 260 Jabatan di situ, yang ya. dibutuhkan. Yang dibutuhkan analis itu ya. Ya, nah kebetulan itu kan yang lolos ke tahap selanjutnya kan 3 kali jumlah formasi kan Pak. Jadi yang dibutuhkan 260, jadi yang lolos itu 3 kali 260, yang lolos ke tes selanjutnya. Nah betul. kebetulan itu saya peringkat 75 dari bawah. Pelangkat 75 Dari bawah untuk tes pertama. Ini bisa mengurangi rasa pede ya. udah pesimis sekali itu Pak. 75 dari bawah. Berarti kalau 260 sekitar 800 sekian ya? Ya sekitar, iya Pak, sekitar Iya, 800 sekian. Enggak sampai 250 kali 3 aja 750. Kemudian 10 ditambah Iya, enggak sampai 800. 800. Berarti 280-an. 780-an, iya. 780 sampean peringkat 75 berarti 700 dari sekian. iya, dari bawah. Ini peringkatnya 705 ya? Iya, sekian Peringkat itu, Pak. 705. Terus kemudian kok bisa lolos? Nah, itu tipsnya gimana? Itu kebetulan Untuk tipsnya SKD itu sebenarnya gimana tuh Pak? Ya untuk kita supaya kita itu bisa lolos. Tapi SKD tahun dulu dengan tahun Beda. sekarang ini beda ya? Beda, Pak. Tapi paling umum lah. Bagaimana kita mengerjakan SKD itu supaya bisa lolos SKD? paling penting ya itu Pak wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Iya, terus yang paling mengecoh itu TKP itu Pak, karakteristik pribadi. Itu kan nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah, iya. tapi harus pinter-pinter membedakan choice-nya itu. Jadi ya tipsnya harus sering-sering latihan. Iya, sering-sering latihan soal. Terus kemudian sering-sering belajar. Pasti, bukan hanya masuk PNS Iya, Pak, iya, dulu tes SBMPTN pun harus sering-sering latihan gitu. Semen latihannya kursus? Enggak, saya enggak kursus, enggak beli buku apapun, cuma by YouTube sama YouTube. internet. Iya, by YouTube sama By internet. Google. Iya. Sama YouTube. Kemudian YouTube. Ini beberapa adikmu termasuk siapa ya? Itu siapa Mas? Angkatannya bahwa SMP pas sih. Jurusannya psikologi. Siapa Pak? Anak sini kok Mariatul Ketiyah. Oh Nah, iya ya, Itu juga SBMPTN. itu juga di Trunojoyo enggak sih Pak? Iya, di Surabaya. Iya. Dia nggak lolos SNMPTN. Iya. Terus kemudian ikut SBM. Ya, belajarnya ya by YouTube. Iya. Sekarang anak SMK loh, mau apa? Mau bayar kursus, mau bimbingan belajar. Berat. Iya, Berat di ongkos. Ya akhirnya ya itu alhamdulillah juga sama dengan sampean lolos juga ya di SBMPTN. Iya. Nah,
Adik tingkat. Adik tingkat pas kok, adik tingkat pas. Iya. Ya, Oke, tadi dari peringkat 705 lah, karena 705, 75 dari bawah, kalau 780 itu 705, kemudian bisa bersaing lolos di SKB ya. SKB. Ya, SKB-nya ini 700 sekian. Iya. Terus kemudian lolos dikerucutkan lagi menjadi 260-an. Iya. Gimana? Itu peringkat berapa itu kalau di situ? Kalau itu karena pas pandemi jadi kan molor gitu Pak. Jadi pandemi itu ya ada hikmahnya juga. Bisa belajar. Belajarnya lebih lama. Kalau nggak ada pandemi ini biasanya cuma pengumuman lolos SKD terus berapa minggu kemudian SKB. Iya. Kalau saya kan hampir 1 tahun antara SKD dan SKB, jadi buat belajar alhamdulillah masih banyak, dan itu dari 260-an itu saya peringkat 115. Alhamdulillah masih peringkat 100. Alhamdulillah. Perasaannya ketika keterima menjadi abdi negara atau PNS itu gimana? Ya awalnya nggak nyangka sih Pak, ya. saya anaknya siapa, saya nggak kenal pegawai Mahkamah Agung satupun, nggak ada keluarga yang PNS gitu, tiba-tiba jalannya dikasih ini, alhamdulillah. Seneng banget Pak. Itu sama dengan perasaan saya ketika, ya sama sih ketika keterima di PNS. Saya juga sama, tidak pernah membayangkan saya jadi abdi negara. Tapi ya akhirnya ya namanya jalan dan kita berusaha sungguh-sungguh, ya terbuka lah. Iya, Pak. Tanpa uang sepeser pun. Ya, tanpa uang sepeser pun dan tanpa kenalan siapapun. Tanpa kenalan sama sekali, iya. Oke. Terus kemudian dari tadi peringkat 115, kemudian keterima, kemudian kerja. Pertama di Mahkamah dulu atau langsung di Pengadilan Negeri Madiun. Oh gitu. Jadi formasinya analis perkara tapi di pengadilan enggak ada. Enggak. Ya? Jadi ya? Iya, kita daftarnya di analis perkara peradilan di Mahkamah Agung, entah nanti ditempatkan di pengadilan manapun, di kota manapun harus siap gitu, Pak. Gitu ya. Kalau di zaman saya penempatan itu setelah kita apa itu? Pembekalan. Oh. Iya, ada pembekalan. Setelah prajab. Enggak. Jadi keterima PNS, ya kan, keterima PNS. Soalnya saya dulu ikut daerah Kabupaten Nganjuk. Oh iya Pak. Jadi di daerah itu ada namanya pembekalan orientasi. Iya. Nah, orientasi, kemudian baru dapat SK. SK penempatan gitu. SK penempatan. Kebetulan saya di SMP 1 Ronggot itu dulu. Gitu. Kalau sampai kan nggak ada pembekalan, nggak ada, langsung. Jadi ketika sudah selesai SKB pengumuman pemberkasan dulu Pak. Oh, pemberkasan ya dulu, pemberkasan ya. itu pun kan masih ada yang gugur. Loh, pemberkasan itu masih ada yang gugur? Ada pemberkasan. Ada yang gugur. Biasanya tuh yang paling banyak nggak ijazahnya sama yang dibutuhkan itu beda ternyata Pak. Oh gitu. Iya. Loh, harusnya administrasi udah gagal. Tapi pada realitanya ada yang kayak gitu Pak. Gitu. Jadi ijazahnya dia S1 tapi daftar yang D4. Udah lolos nih sampai SKB, udah tinggal pemberkasan, ternyata baru ketahuan itu. Jadi gugur. Oke. Terus kemudian langsung penempatan di pengadilan. Iya, setelah pemberkasan itu pengumuman NIP sama penempatan. Iya. Langsung Madiun gitu ya. Iya, langsung Madiun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal itu udah siapin mental, ini bakal di luar Jawa gitu. Iya. Kalau dulu pertama kali sampai ditempatkan di misalkan Papua gitu, siap. Iya, siap gak siap Pak. Udah tanda tangan bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi beda loh ya, gajinya itu PNS pusat, beda. PNS daerah. Beda Pak. Yang membedakan kalau gaji pokok sama. Sama, gaji tiap golongan sama. Yang membedakan apalagi di di bidang hukum ya, seperti jaksa, terus kemudian pengadilan, termasuk hakimnya, dan lain-lain. Ini sangat beda sekali, remunerasinya sangat tinggi sekali, paling tinggi bahkan
di apa itu di mahkamah itu paling tinggi. Nomor 5. Nomor 5 ya? Iya. Oh, masih nomor 5 ya? Nomor 5. Paling tinggi keuangan ya? Keuangan. Keuangan. Dekat dengan uang misalnya. Iya, Pak. Ya, makanya paling tinggi itu nomor 5 ya. Paling rendah sendiri ya di daerah, paling rendah sendiri Renum itu di daerah. Kecuali daerah tersebut daerah kaya. Iya, Kadang itu tergantung daerah, iya, tapi Pak. kalau yang standar biasa ya paling rendah sendiri daerah. Remunerasi. Alhamdulillah. Kalau pas kemudian sebenarnya ditempatkan di Pengadilan Negeri Madiun ya. Pengadilan Nggih. Negeri Madiun itu jabatannya di sana ya Pak, sama dengan yang dilamar. Sebenarnya awalnya kan sesuai SK, Pak. Iya. SK saya tuh ditempatkan di bagian pidana, Iya. kepaniteraan pidana. Kepaniteraan pidana. Iya. Itu di SK-nya, di Iya, SK Mahkamah Agung. iya. Tapi kalau kita udah terjun ke Satker kan emang apa yang iya, dibutuhkan. dibutuhkan. Iya, akhirnya saya di rolling di kepaniteraan perdata. Di rolling ke Iya. Pengadilan Perdata. Oke. Tuanya di sana. Saya kira jadi bendahara di sana. Iya, iya bisa dibilang gitu sih Pak. Jadi kasir keuangan. Jadi kasir Iya, keuangan. keuangan perkara. Oh gitu. Nggih. Iya. Soalnya kan dari statusnya yang saya lihat ini jabatannya apa sih Angka-angka. yang dilamar gitu. Oke. Ya, yang sekarang kita ke flashback ke SMK dulu. SMK. Iya, kita flashback ke SMK dulu karena nanti bisa menjadi inspirasi untuk adik-adikmu yang ada di SMK maupun di jenjang SMA. Dulu itu sekolah di SMK Tanjung Anom ini SMK-nya masih ini ya. Masih babat alas ya. Masih belum sebagus ini Iya, lah. belum Ya, semewah sebagus ini. Terus kenapa sih kok dulu kok milih SMK Tanjung Anom itu awal mulanya kok nggak ke SMA gitu loh, kok milih SMK saja. Terus kemudian milih jurusan TKJ. Nah, itu Pak, karena tertarik emang TKJ-nya. Dulu kan masih di SMK sekitar sini kan masih nggak ada yang jurusan TKJ. Ternyata di sini ada. Karena dulu tuh mikirnya kayak kalau nggak bisa kuliah, setidaknya kita udah punya keterampilan gitu. Dengan memilih TKJ itu paling ringan lah. Iya, di mana-mana kayaknya butuh lah kalau Komputer, bagian komputer iya, gitu komputer. Pak. Mikirnya dulu kan belum tentu bisa kuliah gitu. Akhirnya masuk TKJ dan alhamdulillah sampai sekarang pun kerasa gitu Pak. Masih paham-paham dikit-dikit komputer tuh paham, ternyata sampai di dunia kerja masih bermanfaat sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Terus gini, dulu ketika di SMK kan banyak kegiatan juga sih. Kalau di waktu kuliah tadi aja kegiatannya begitu banyaknya ya. Iya. Diikuti. Kalau di SMK kayaknya ikut pramuka ya. Bukan Pak. Oh bukan ya. Saya ikut Rohis. Oh Rohis. Iya, Rohis. Enggak aktivis pramuka tuh? Enggak, saya enggak ikut enggak. pramuka. Malah aktifnya di Rohis itu Pak. Aktivisnya di Rohis. Iya, Sama aktifnya di Pak Rohis. Yarmuji. Pak Zar, iya sama Pak Zar. Ya. Hanya itu ikut itu aja. Hanya itu saja kayaknya waktu SMK Pak. Kalau di SMK itu dulu itu belum seperti sekarang ya. Ada LKS. Kita belum ikut LKS deh. LKS itu apa Pak? Lomba kompetensi siswa. Enggak ada dulu zaman saya Pak. Ya, belum ikut. Belum bukannya enggak. ikut. Sebenarnya Iya. ada, cuma karena sekolah kita sekolah baru. Iya, sekolah baru. Saya angkatan akhirnya kedua. Ya, nggak ikut, belum ikut. Iya. Terus baru-baru ini kita sudah beberapa kali mengikuti event itu. Itu eventnya bergengsi anak-anak SMK. Jadi anak SMK itu ada lomba kompetensi mulai dari tingkat kabupaten. Kalau sekarang tingkat wilayah, kemudian naik di tingkat provinsi. Setelah provinsi naik lagi di tingkat nasional naik lagi di tingkat internasional. Iya, jadi ada world skill. Keren ya Pak sekarang. Ada world skill. Jadi insya Allah lulusan SMK itu sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau memang benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dipelajari di SMK itu nggak kalah sih dengan anak-anak kuliah. Iya. Iya Pak, benar. Nggak kalah dengan anak-anak kuliah. Buktinya bisa sampai ke ada yang sampai ke tingkat juara dunia gitu. Oke, Mbak Armeja, boleh sih diceritakan dulu waktu sekolah SMK itu bagaimana sih sekolahnya? Ya, coba cerita sedikit aja. Sekolahnya Ya cerita piye dulu.
Kamu Dulu masih beda banget kayak sekarang Pak, Iya. sekolahnya udah bagus. Dulu mah banyak kerja baktinya Kerja angkatan baktinya. kedua gitu Pak. Masih punya kakak kelas tuh cuma satu gitu Pak. Sekarang kan ada kelas 2, kelas 3. Dulu Iya. kelas 1 kakak kelas cuma satu gitu. ya. Ya berkesan sih Pak. Mas Berkesan, sekarang lihat sekolah udah kayak gini tuh bangga gitu Pak. Dulu zaman saya kayak gini, sekarang kayak gini tuh ikut seneng gitu Pak, ikut bangga Terus gitu. kemudian dari sekolah SMK yang bisa terbawa sampai saat ini, kenangan yang sampai saat ini kenangan yang positif loh ya. Iya. Apa sih Mbak? Kenangan banyak sih Pak. Sama dulu sama Mas Brida itu ya Pak ya. Iya. Dulu itu kayaknya satu sekolah itu yang naik sepeda Ontel. ontel itu ya saya sama Mas Brida itu Oh, Pak. gitu? Iya. Mas Hendri? Mas Hendri udah motoran Oh, Pak. Mas Hendri udah motoran ya. Iya, terus itu akhirnya dari situ kan ya emang Sampai kelas 3 sampai kelas 3. sampai lulus ya? Iya, sampai lulus. Sampai lulus. Itu gimana ya Pak? Kalau sekarang dipikir-pikir ternyata sekarang bisa memetik gitu loh Pak, Iya, memetik iya, buahnya. iya. Dulu sama Brida kemana-mana juga sepedahan, terus Iya. daftar di Madura juga bareng. Kuliah juga pakai sepeda? Oh, kuliah Enggak. di asrama ya? Iya, dekat, Pak, kampus. di Soalnya wilayah Mas Hendri kampus. Kalau nggak salah itu pakai bawa sepeda dari Iya, rumah. Hendrik bawa sepeda. Soalnya jauh gitu loh katanya. Iya, Brida bareng dulu juga bawa Iya, sepeda iya, gitu iya, Pak. iya. Sekarang memetik hasilnya ya? Iya, alhamdulillah. Oke, luar biasa. Kalau tadi waktu ke sekolah, waktu dari rumah kemudian jalan ke sekolah ini, Iya. saya Ingat-ingat jadi masa iya, itu. Ingat masa lalu ya. Iya, Pak. Naik sepeda dan Iya. jalurnya mana itu? Lewat sawah itu. Iya, lewat sawah-sawah itu Pak. Tembus ini, Jokomerto. G, Jogomerto itu. Iya. Itu kan nggak sedikit kok jalur umumnya. Tapi ke timurnya jauh loh Pak, ke Bangkarap sampai sini. Iya, juga lumayan. Berapa jam sih kalau naik sepeda? 30 menit? Iya, 30 menitan 30 kayaknya menit. Pak, Tadi iya. lu nggak nyoba sepeda. Oke. Terus sekarang kan sudah sukses menjadi seorang PNS di Pengadilan Negeri Madiun. Iya. Terus sekarang orang tua bagaimana perasaannya? Orang tua kadang sampai sekarang tuh masih nggak nyangka Nggak gitu Pak. menyangka Iya. Anakku Tapi ya pasti bangga. Dulu jadi beban keluarga, sekarang setidaknya sudah bisa membanggakan keluarga gitu Pak. Alhamdulillah. Iya. Itu ya perasaan orang tua itu ya seperti itu. Ya dulu memang ya orang tuamu berjuang bagaimana supaya sampai tetap survive Iya. ketika belum mendapatkan bidik misi. Iya Pak. Yang penting itu loh, jangan apa ya, jangan berkecil hati. Iya, jangan minder. Jangan minder, terus kemudian tidak putus asa. Iya. Itu kunci kalau nggak salah. Kalau kita punya keinginan dan berusaha itu kayaknya alhamdulillah Iya, ada iya. jalan gitu Pak. Terus ini sekarang pesennya untuk adik-adikmu yang masih sekolah di SMK maupun di SMA supaya tetap semangat untuk untuk belajar, kemudian untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi dari kondisi saat ini. Ya, Bisa kalau lihat sana. kalau dari saya pribadi tuh Iya. kalau ada kesempatan, Iya. selama itu kesempatan baik ya Pak, itu ambil aja. Masalah nanti berakhir kayak apa, yang penting kita udah berusaha, berdoa, itu masalah hasil udah di luar jangkauan kita. Itu udah Nomor sekian lah. iya, itu udah Yang penting diatur. Berusaha dulu. Iya, kalau ada kesempatan ya selama itu baik, ambil, berusaha, berdoa gitu Pak. Oke. Jadi hanya itu, ada pesan lain? Ya pesan lain itu meskipun kadang tuh dulu di zaman saya Iya. antara SMK dan SMA itu kayak ada Jarak. beda strata Iya. gitu. Ini stratanya orang SMA, Kampung ya. iya. Dulu saya sempat mikir gitu, Iya. tapi sekarang janganlah mikir kayak Iya, gitu. Kita iya. lulusan SMK juga bisa bersaing di Iya, tingkat nasional bahkan Iya. internasional Iya, gitu iya. Pak. Betul. Itu pikiran yang salah. Iya. Saya dulu sempat mikir kayak gitu dan sekarang menyesal. Oh, saya ternyata juga bisa kayak Iya, mereka iya. gitu, Pak. Kita kan punya kesempatan yang sama. Iya. Juga bisa kuliah. Bisa kuliah.
bisa jadi PNS, Bisa jadi abdi negara. bisa jadi abdi negara. Ini loh, jadi untuk pemirsa Panga Channel, untuk anak-anakku yang masih bersekolah di SMK maupun di SMA, ini Mbak Armia adalah salah satu contoh siswa saya yang dari SMK ternyata bisa punya kesempatan yang sama untuk menikmati bangku kuliah, punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang abdi negara. Jadi pesan saya, jangan mudah putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Tetap semangat, tetap berusaha, pasti ada jalan. Ya. Gitu ya. Saya kiri untuk inspirasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama Pak.